alur pemeriksaan katarak di rumah sakit ini. Ikuti terus ya. Sekarang kita mulai dari ruang diagnostik. Di sini tampak beberapa alat pemeriksaan penunjang untuk pemeriksaan katarak. Kita mulai dari yang pertama ya. Alat-alat ini selalu didisinfeksi baik sebelum maupun setelah digunakan. Pasien akan diperiksa kondisi kelengkungan korneanya dengan alat autorefraktokeratometer. Tujuannya untuk menentukan kekuatan lensa tanam yang akan dipasangkan saat operasi katarak. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan bola mata dengan alat NCT atau non-contact tonometer. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya kemungkinan peningkatan tekanan bola mata yang dapat menjadi penyulit saat dilakukan operasi katarak. Alat ini bekerja tanpa melakukan kontak langsung dengan pasien. Nantinya alat ini akan mengeluarkan hembusan angin untuk meratakan lapisan kornea guna mendeteksi tingkat tekanan bola mata. Alat selanjutnya adalah specular microscope. Gunanya untuk memeriksa sel endotel kornea guna menentukan apakah pasien dapat menjalani operasi katarak atau tidak dengan metode vakoemulsifikasi ataukah operasi katarak manual. Untuk mengetahui sejauh apa tajam penglihatan yang terdampak katarak, pasien akan melakukan pemeriksaan dengan selencar. Apabila tidak maju, pasien akan dilakukan pemeriksaan dengan cara hitung jari dan lambaian tangan. Apabila lambaian tangan tidak maju, maka selanjutnya akan dilakukan light perception. Bagi pasien yang akan menjalani operasi katarak, akan menjalani pemeriksaan yaitu biometri. Alat ini digunakan untuk menentukan kekuatan lensa tanam yang akan dipasangkan saat operasi katarak. Setelah melakukan pemeriksaan di ruang diagnostik, pasien akan melanjutkan pemeriksaan di ruang dokter. Di sini ada slit lamp. Alat ini digunakan untuk mengetahui kondisi area mata bagian depan. Untuk di rumah sakit dan klinik mata KMU, kami telah menggunakan slit lamp yang tersambung dengan layar monitor, sehingga pasien dan keluarganya dapat melihat langsung hasil pemeriksaan dari dokter. Selanjutnya, setelah memeriksa bagian depan mata atau segmen anterior mata, selanjutnya memeriksa segmen posterior atau bagian belakang dari mata, yaitu menggunakan lensa 78 dioptri atau lensa 90 dioptri. Bisa juga dilakukan dengan fundoskopi direct. Apabila pemeriksaan menggunakan fundoskopi direct maupun indirect tapi tidak jelas detail retina atau saraf mata, maka selanjutnya pasien akan menjalani pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan USG ini dilakukan dengan menggunakan probe yang telah diberikan gel. Seluruh alat pemeriksaan katarak ini telah tersedia di seluruh cabang rumah sakit dan klinik mata KMU, sehingga pasien dapat melakukan pemeriksaan secara lengkap dengan tuntas tanpa perlu berpindah tempat. Sekian alur pemeriksaan dan penjelasan mengenai alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan katarak. Jika Anda atau kerabat Anda ingin memeriksakan mata secara lengkap, Anda dapat mengunjungi salah satu cabang rumah sakit dan klinik mata KMU yang tersebar di berbagai daerah. Retina merupakan lapisan pada mata bagian belakang yang mempunyai fungsi untuk menangkap cahaya sehingga bisa mengirimkan sinyal tersebut ke dalam otak. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada lapisan tersebut, bisa menyebabkan gangguan penglihatan hingga bisa menyebabkan kebutaan. Pada kasus-kasus diabetes mellitus ataupun hipertensi, disarankan untuk melakukan evaluasi retinanya untuk diketahui apakah ada kerusakan atau tidak pada kondisi saraf matanya. Dan apabila timbul keluhan seperti gangguan penglihatan yang mendadak, penglihatan yang tertutup separuh seperti tirai, ataupun hitam-hitam yang melayang dan kilatan cahaya, maka disarankan untuk dievaluasi kondisi saraf matanya. Salah satu alat diagnosis pada kondisi
kelainan retina adalah OCT. OCT merupakan alat canggih yang bisa menilai kondisi anatomis dari retina secara lapis per lapis, sehingga kita bisa menilai pada lapisan mana terjadi kelainan pada retina tersebut. Ada beberapa pilihan tindakan pada kasus retina, injeksi anti-VEGF, laser PRP, ataupun dilakukan operasi dengan vitrektomi. Pada salah satunya kasus diabetes mellitus, apabila sudah timbul komplikasi, maka biasanya dilakukan tindakan laser PRP, dan bila sudah ada pembengkakan pada saraf matanya, maka bisa lakukan opsi dengan tambahan injeksi anti-VEGF. Untuk operasi sendiri, salah satu tindakan yang dilakukan apabila terdapat ablasio retina ataupun lepasnya lapisan saraf retina dari mata, maka itu bisa dilakukan tindakan vitrektomi. Pilihan-pilihan tindakan yang disebutkan sebelumnya harus berdasarkan dari pemeriksaan yang lengkap pada kondisi retinanya. Jadi, keputusan untuk melakukan tindakan harus berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter subspesialis retina. Retina merupakan bagian penting dari mata kita, maka jangan lupa melakukan pemeriksaan di dokter subspesialis retina. Iya Pak, alhamdulillah tekanan bola matanya baik. Ini obatnya untuk 1 bulan. 1 bulan depan nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Tunggu, 1 bulan depan ya Pak ya. Hai sahabat klinik mata KMU, bertemu lagi dengan saya Dr. Danti. Saya adalah salah satu dokter yang bekerja di klinik mata KMU. Namun saya lebih berada di bagian subbagian glaukoma. Mungkin sahabat KMU sudah pernah mendengar apa itu glaukoma. Untuk lebih detailnya, sahabat KMU bisa melihat di channel YouTube klinik mata KMU. Tetapi akan saya terangkan sedikit mengenai apa itu glaukoma. Glaukoma adalah kumpulan dari penyakit, intinya yang menyebabkan kerusakan di optik disk. Tetapi yang bisa kita kontrol pada glaukoma adalah tekanan intraokular. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang apa saja yang dilakukan di klinik mata KMU pada pasien-pasien glaukoma. Ya, pertama mengenai glaukoma itu sendiri ya, bahwa glaukoma itu adalah salah satu penyakit yang bersifat progresivitasnya itu hanya bisa dicegah dengan kontrol rutin. Seperti yang sahabat KMU ketahui bahwa glaukoma itu adalah salah satu kebutaan yang dapat dicegah dengan kita melakukan kontrol rutin. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan pengendalian pada glaukoma adalah tekanan intraokular. Nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana cara kami mengukur tekanan intraokular pada pasien-pasien glaukoma maupun pasien non glaukoma. Nah, saat pasien datang, pasien akan diperiksa mengenai tajam penglihatan. Saya tidak akan menjelaskan detail mengenai itu. Kemudian kami akan mengukur tekanan intraokular. Ya, tekanan intraokular ini dapat diukur dengan beberapa macam alat. Kemudian setelah itu kami akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp. Ini yang dinamakan slit lamp, yang seperti tadi teman sahabat KMU lihat. Nah, untuk pemeriksaan detail dari glaukoma, karena glaukoma adalah penyakitnya ada di optik disk, maka kami harus melihat secara detail di optik disk, yaitu dengan menggunakan beberapa lensa. Lensa yang sering kami gunakan adalah lensa 78. Ini adalah untuk melihat secara detail gambaran dari optik disk. Apakah terjadi progresivitas, ataukah terjadi gambaran kerusakan dari namanya glaukoma optik neuropati dari glaukoma, untuk melihat detailnya dengan menggunakan lensa ini. Kemudian pemeriksaan juga, glaukoma itu sendiri kan terdiri dari glaukoma sudut terbuka dan tertutup. Untuk mengetahuinya, kita juga melakukan pemeriksaan dengan menggunakan lensa. Namanya lensa gonioskopi. Yang kita gunakan di sini adalah lensa gonioskopi for mirror. Apa kepentingannya untuk mengetahui glaukoma itu sudut terbuka atau tertutup? Kepentingannya adalah untuk mengetahui tata laksana yang dibutuhkan.
Apakah satu pasien jika pasien sudah tertutup, mungkin tata laksana laser tertentu lebih dibutuhkan ketimbang glaukoma sudah terbuka. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada glaukoma salah satu hal yang bisa kita kontrol hanya tekanan intraokular. Tekanan intraokular pada pasien-pasien glaukoma memiliki target tersendiri, tergantung dari progresivitas penyakit glaukoma itu, usia, kemudian kondisi advance atau tidaknya glaukoma pada pasien tersebut. Tekanan intraokular dapat kita ukur melalui beberapa metode. Bisa kita ukur melalui pemeriksaan Sjödts tonometer, kemudian bisa kita ukur melalui aplanasi tonometer atau dengan menggunakan alat ini. Ini dinamakan non-kontak tonometer. Pasien seperti pada pemeriksaan tadi slit lamp, pasien meletakkan dagu di sebelah sini dan dahi di sebelah situ, kemudian tekanan akan jadi seperti dihembuskan angin di kornea mata pasien, kemudian akan terekam tekanan intraokularnya berapa. Dan tekanan intraokular pada pasien-pasien glaukoma ini yang harus benar-benar diperhatikan. Ya, jadi pada pasien glaukoma yang seperti saya tadi sebutkan bahwa ada target tekanan intraokular tertentu yang harus dicapai. Baik kita mencapainya dengan memberikan terapi medikamentosa berupa obat tetes, obat minum, ataupun dengan menambahkan menggunakan laser atau dengan operatif ya, tindakan operatif glaukoma. Ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kami memiliki beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui progresivitas dari glaukoma. Nanti teman-teman untuk lebih detail mengenai glaukoma itu sendiri sudah pernah saya jelaskan di channel YouTube Klinik Mata KMU ya, yang di sini. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang pasien glaukoma itu terkontrol atau tidak, kita harus mengetahui dari progresivitasnya. Progresivitas glaukoma, selain kita mengevaluasi optik disc atau diskus optikus itu sendiri dengan menggunakan lensa yang tadi saya jelaskan, ada salah satu pemeriksaan yang bisa kita lakukan, yaitu pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan lapang pandang kita menggunakan alat yang namanya Humphrey Field Analyzer yang kebetulan kami miliki. Ini adalah ZEISS Humphrey Field Analyzer 3. Nah, pada pemeriksaan lapang pandang pasien, ruangan akan gelap, jadi ruangan akan dimatikan, kemudian posisi pasien akan berada di dagu di sebelah sini dan dahi menempel di sini. Kalau pasien memiliki kelainan refraksinya itu akan ditaruh lensanya di sini. Yang lebih penting, apakah gunanya pemeriksaan Humphrey ini? Humphrey ini adalah pemeriksaan untuk menilai lapang pandang. Seperti teman-teman ketahui bahwa glaukoma itu adalah penyakit yang dengan tekanan bola mata yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan kerusakan lapang pandang perifer. Ya, dengan menggunakan alat Humphrey ini kita akan mengetahui derajat kerusakan lapang pandang itu tersendiri. Ya, jadi antara satu pasien dan pasien lain dari glaukoma akan derajat keparahannya akan berbeda. Misal satu pasien tekanannya bisa sudah baik ya, misalnya 15 tekanan intraokular. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lapang pandang, didapatkan pemeriksaan lapang pandangnya itu sudah banyak kerusakan di perifer. Nah, artinya pasien tersebut mungkin membutuhkan penurunan tekanan intraokular yang lebih lagi. Karena apa? Tujuan terapi dari glaukoma adalah bukan lagi mengembalikan fungsi penglihatan, akan tetapi menyelamatkan sisa penglihatan. Jadi tujuan kita adalah tidak terjadi kerusakan lebih lanjut dari optik disc. Makanya diperlukan pemeriksaan progresivitas lapang pandang yang dilakukan pemeriksaan Humphrey ini secara berkala. Kemudian kami juga memiliki beberapa, selain ini adalah pemeriksaan secara untuk diagnostik atau progresivitas tadi yang sangat penting dilakukan pada pasien-pasien glaukoma. Kami juga memiliki tindakan laser. Ada beberapa laser yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan tekanan intraokular pada pasien-pasien glaukoma, baik itu sudut terbuka maupun glaukoma sudut tertutup. Nah, alatnya adalah seperti ini. Visual Syak 3 ini
bisa untuk melakukan laser periferal iridektomi, di mana pada glaukoma sudut tertutup bilik mata depannya didapatkan bilik mata depan yang dangkal. Nah, pada beberapa pasien membutuhkan laser periferal iridektomi. Jadi menggunakan lensa khusus untuk iridektomi. Jadi seperti ini ya, kondisi pasien seperti tadi, pada beberapa alat sama posisi dagu dan dahi di sini, kemudian kita tempelkan lensa ini di mata pasien dan kemudian kita lakukan laser. Selain pada kondisi glaukoma, pada namanya dinamakan angle closure. Jadi belum terjadi glaukoma, akan tetapi sudut bilik matanya sudah didapatkan dangkal. Yang tadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ada pemeriksaan gonioskopi untuk mengetahui sudut. Nah, itu tadi kita lanjutkan. Bila pasien itu sudutnya sempit ya, beresiko untuk terjadinya glaukoma lebih lanjut. Maka sebelum terjadi glaukoma dapat kita lakukan laser terlebih dahulu untuk membuka sudut perifernya. Nah, itulah kegunaan lensa gonioskopi tadi untuk mengetahui membagi pasien glaukoma menjadi sudut terbuka atau sudut tertutup, karena penanganannya akan berbeda. Setelah itu kami juga memiliki beberapa laser ya, terutama laser-laser yang dilakukan untuk mesin ini. Biasanya saya melakukan laser pada mesin ini yaitu pada pasien-pasien post trabekulektomi atau pasien glaukoma yang membutuhkan operasi trabekulektomi. Jadi saya akan melakukan laser ini adalah namanya laser suturolysis. Jadi kita pada pasien glaukoma yang advance atau di mana membutuhkan penurunan tekanan intraokular sampai mencapai target tekanan, namun dengan obat-obatan maupun laser saja tidak mencukupi, maka pasien tersebut harus dilakukan operasi. Operasi glaukoma, jadi kita ada jahitan istilahnya. Bahasa awam yang selalu saya terangkan ke pasien adalah kita seperti membuat selokan baru karena selokan lamanya sudah tersumbat. Nah, pada selokan itu kita mengkaitkan ada jahitan. Nah, laser suturolysis adalah dengan menggunakan lensa khusus ini, kita menggunakan mesin ini, kita putuskan benang. Jadi putuskannya benang karena itu letaknya di dalam, kita tidak mungkin membongkar lagi operasi kita. Jadi kita menggunakan lensa khusus ini, suturolysis, dan menggunakan mesin ini kita melakukan tindakan bisa untuk mengontrol tekanan intraokular pada pasien-pasien pasca trabekulektomi. Nah, saya kira demikian untuk pasien glaukoma yang datang ke klinik mata KMU mendapatkan pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan. Tapi untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman atau sahabat masih ada yang bingung ya, apa sih yang tadi dijelaskan mengenai sudut terbuka, apakah bedanya terbuka dan tertutup. Saya pernah menjelaskan itu di channel YouTube KMU, silahkan teman-teman berkunjung untuk lebih detail. Ya, semua alat yang tadi saya jelaskan itu ada di klinik mata KMU. Dan karena sedang ada suatu pandemi, otomatis walaupun tidak ada pandemi, setelah selesai satu pasien kita akan melakukan sterilisasi di alat-alat tersebut. Dan untuk pasien glaukoma dapat melakukan pemeriksaan satu atap, jadi tidak usah dilakukan pemeriksaan kemana-mana di klinik mata KMU. Kebutaan glaukoma bersifat reversible, jadi tidak bisa dikembalikan, berbeda dengan kebutaan karena katarak, sehingga diperlukan screening lebih awal pada pasien-pasien glaukoma. Apakah Anda tahu jika Anda terkena glaukoma? Jika glaukoma sudut terbuka tidak akan memberikan gejala apapun sampai penglihatan Anda lapang pandangnya sangat sempit, baru mungkin akan memberikan keluhan. Jadi screening mata itu sangat baik dilakukan setiap tahunnya, apalagi pada pasien-pasien dengan usia lebih dari 60 tahun. Itu adalah faktor resiko tersendiri untuk terjadinya glaukoma, sehingga periksakan mata Anda setiap tahun untuk mengetahui kondisi mata Anda. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai pemeriksaan glaukoma ataupun tindakan glaukoma yang dilakukan di klinik mata KMU.
Untuk tahu lebih detail, teman-teman bisa mengunjungi YouTube Klinik Mata KMU ya, yang tertera di sini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan untuk tahu tips-tips ataupun info-info penting glaukoma, info-info penting tentang mata lainnya, nggak hanya glaukoma ya, itu bisa teman-teman kunjungi di channel YouTube kami. Oke, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uy Unari, spesialis mata konsultan. Sekarang saya mau akan sharing tentang lensa premium yang akan ditanam pada pasien yang akan dilakukan operasi katarak. Jadi ternyata memang ada beberapa lensa yang akan ditanam pada mereka yang telah melakukan operasi katarak. Ada dua macam lensa. Yang pertama adalah lensa yang standar. Yang kedua adalah lensa premium. Apa bedanya? Lensa standar itu adalah lensa yang hanya dipasang pada pasien ketika dilakukan operasi katarak. Dan lensa standar ini tidak bisa mengoreksi atau menghilangkan kelainan refraksinya. Misalnya penderita ini punya minus atau silinder, maka ketika dipasang lensa standar, dia harus memakai kacamata setelah operasi. Demikian juga ketika dia harus membaca jarak dekat, maka dia juga harus menggunakan kacamata jarak dekat. Sementara kalau lensa premium, maka selain lensa itu ditanamkan untuk menggantikan lensa yang sudah keruh karena katarak, maka lensa premium ini bisa menghilangkan atau mengoreksi kelainan refraksi pada pasien tersebut. Jadi misalnya pasien ini sebelum operasi katarak memiliki minus, atau memiliki silinder, atau plus, atau dia ada kebutuhan untuk jarak dekatnya menggunakan kacamata plus, maka dengan lensa premium ini dia dijamin akan bebas kacamata, sehingga pasca operasi katarak penderita tersebut tidak perlu menggunakan kacamata lagi, sehingga dia bebas minusnya, bebas silindernya, dan bahkan bebas untuk jarak kacamata jarak dekatnya. Jadi beberapa pilihan lensa premium, yang pertama adalah jika penderita ini memiliki katarak, kemudian dia memiliki minus dan silinder, maka dia cocok menggunakan lensa torik. Jadi dia dikoreksi untuk jarak jauhnya. Kemudian apabila dia ingin bebas menggunakan kacamata untuk baca jarak dekat, maka bisa digunakan lensa multifokal torik. Apa lensa multifokal itu? Lensa multifokal itu adalah lensa yang bisa digunakan untuk melihat jarak jauh, jarak intermediate, maupun jarak dekat. Sehingga benar-benar ketika pasien itu misalnya melakukan aktivitas nyopir misalnya, maka dia bisa melihat jarak jauh tanpa kacamata, dia melihat jarak dekat, mungkin speedometernya itu termasuk jarak, maksud saya jarak intermediate, dia bebas kacamata. Dan ketika dia pegang HP, melihat HP, dia juga bisa melihat dengan jelas tulisan di HP. Itu namanya lensa multifokal, di mana dia mengoreksi jarak jauhnya, jarak intermediate maupun jarak dekat. Siapa saja yang atau usia berapa yang bisa dilakukan penanaman lensa premium ini? Semua usia bisa. Jadi siapapun atau usia berapapun ketika dia terjangkit katarak dan menginginkan pasca operasi bebas dari kacamata, maka pilihlah lensa premium yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing penderita. Jadi kesimpulannya, manfaat dari lensa premium adalah satu, dia terbebas dari kacamata, dia tidak tergantung lagi dari kacamata pasca operasi katarak. Yang kedua, ketika dia beraktivitas tentu saja lebih nyaman. Dan yang ketiga, dia akan lebih adaptif
terhadap cahaya. Jadi nggak ada lagi tuh keluhan silau ketika terkena sinar matahari misalnya. Jadi pastikan pilihlah lensa yang tepat dan yang nyaman dan yang terbaik untuk mereka yang menderita katarak. Karena lensa ini akan ditanam seumur hidup. Jadi jangan sampai keliru kita memilih lensa yang tepat untuk keluarga pasien atau kita sendiri suatu saat kalau kita katarak. Katarak merupakan kekeruhan pada lensa mata yang membuat penderitanya memiliki penglihatan yang buram atau kabur. Operasi katarak menghilangkan kekeruhan pada lensa dan menggantinya dengan lensa baru yang jernih. Hingga saat ini, tindakan operasi katarak terbukti aman, umum digunakan, dan yang paling efektif. Teknologi terus berkembang dan operasi katarak dengan lensa premium memberikan hasil lebih dari operasi katarak standar. Bila seseorang menderita katarak, maka penglihatannya akan menjadi kabur. Dan setelah operasi katarak, penglihatan menjadi lebih jelas. Operasi katarak dengan lensa monofokal akan membantu pasien melihat jarak jauh, namun tetap membutuhkan kacamata untuk melihat jarak dekat. Bila pasien menggunakan lensa multifokal, maka pasien dapat melihat berbagai jarak, namun keluhan silinder belum terkoreksi. Bila pasien menggunakan lensa multifokal torik, maka pasien dapat melihat berbagai jarak dan keluhan silinder pun terkoreksi. Dengan lensa premium, pasien katarak bisa terbebas dari katarak sekaligus melihat detail di berbagai jarak tanpa kacamata. Hai Sobat KMU, kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu batuk atau bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara maupun melalui cairan yang ada di tubuh kamu. Cairan tersebutlah yang dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Berikut adalah etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Yang pertama, saat kamu batuk atau bersin, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Yang kedua, buang tisu yang telah kamu gunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa memakai lengan bagian dalam kamu seperti ini. Hacuh! Yang ketiga, kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk ataupun bersin. Yang nomor 4, segeralah untuk cuci tangan kamu di air yang mengalir atau bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Yang kelima atau yang terakhir, jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk atau bersin ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Salam sehat! Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok
Mata mulai burem tapi masih ditunda-tunda buat periksa. Yuk, cek mata sekarang di klinik mata KMU, ada promo spesial loh. Cuma dengan 500.000 aja sudah dapat periksa mata lengkap dan konsultasi dengan dokter dan kacamata trendy. Yuk, manfaatkan promonya segera. Hak dan kewajiban pasien. Hak pasien. 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di klinik. 2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 7. Memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di klinik. 8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktek atau SIP baik di dalam maupun di luar klinik. 9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. 10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. 11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 12. Didampingi keluarga dalam keadaan kritis. 13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di klinik. 15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan klinik terhadap dirinya. 16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. 17. Menggugat dan atau menuntut klinik apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. 18. Mengeluhkan pelayanan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pasien. 1. Mematuhi peraturan yang berlaku di klinik. 2. Menggunakan fasilitas klinik secara bertanggung jawab. 3. Menghormati hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di klinik. 4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. 5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. 6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di klinik dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya. 8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.